Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Damar Jati Sabdahu, NIM 19525050 dari kelas praktikum CNC kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas kelas 1, kode CNC G-code. Oke, untuk yang bagian awal-awalnya, ini saya copy dari modul di sini. Ya, sama seperti modul untuk awal mulanya doang. Kemudian dan pada saat akhir untuk mematikan, kemudian mengakhiri programnya. Kalau misalnya di sini kita lihat J54 itu fungsinya untuk meletakkan posisi mesin dan posisi benda kerja pada titik 0. Jadi semua posisi aksis mesin dan benda kerjanya itu ada di 0 semua. Kayak sumbu X-nya ada di angka 0, sumbu Y-nya ada di angka 0, dan sumbu Z-nya ada di angka 0. Berarti kira-kira itu sama seperti di permukaan benda kerja. Nah, kemudian G90 itu adalah titik pengerjaannya bersifat absolut. Kalau misalnya kita ingin membuat program dengan titik increment itu nanti ini dibuat menjadi 91. Cuman saya lebih nyaman menggunakan titik absolut, jadi kita buat jadi 90 saja. Kemudian di sini T1 M06 itu pemilihan tools dengan diameter berupa 6 mm atau cm ya, sebentar coba kita cek. Di sini saya lupa. Di sini satuannya pakai milimeter. Oke. Kemudian J97 itu untuk ibaratnya menjalankan program saja. S1000 itu tuh kecepatan spindle-nya yang berupa 1000 RPM, rounds per minute. M-nya itu M03 itu berfungsi untuk menyalakan mesin searah clockwise. Kemudian M08 itu berupa pendinginnya. Kemudian F02 itu sebagai nilai feed rate-nya yang berupa 0,2. Nah, di sini awalnya dimulai pada posisi G00. G00 tuh jadi tidak memahat. Kemudian posisi aksis X-nya itu ada di posisi 0, Y-nya ada di 0, kemudian Z-nya itu 5. 5 itu artinya 5 mm di atas benda kerja. Nah, kemudian kita akan menginginkan posisi drill bit-nya itu ada di sebelah sini, di posisi Y12 kemudian X12. Berarti ini kita taruh copy saja dulu. Nah, ini posisinya hanya memindahkan saja, jadi masih belum bekerja, jadi ini masih tetap 0. Kemudian posisi X-nya dirubah menjadi 12, kemudian Y-nya 12, Z-nya juga masih tetap pada posisi 5. Nah, ini kita copy lagi saja. Nah, kemudian kita akan mulai memahat. Ketika kita mulai memahat, di sini kita diketahui kalau misalnya ketebalan benda kerja itu 30 mm. Jadi di posisi aksis Y kita buat minus 30. Ini untuk menandakan bahwa mesin nanti akan memahat ke dalam benda kerja. Nah, langkah selanjutnya kita dari posisi titik ini kita ingin memindahkan ke sebelah sini. Itu berarti X-nya saja yang kita rubah. Ini kita tambah 8. X-nya ditambah 8 berarti 20. Sisanya masih sama, posisi Y-nya masih sama. Kemudian posisi Z-nya juga tidak berubah karena ketebalan benda kerja cuma 30 saja.
kita ingin merubahnya menjadi seperti ini ya. Ini setengah lingkaran, kemudian menuju posisi X 60, kemudian Y 12. Itu berarti tinggal kita copy saja. 60. Nah, cuman oh ya, maaf untuk sebelumnya pas ada di ini posisi G00 ini, posisi mesin itu ini akan membuat gerakan linear. Jadi ini dibuat 01. Begitu juga dengan yang ini G20 ya. Nah, kemudian yang sebelah ini karena kita ingin membuat gerakan clockwise, gerakan setengah lingkaran clockwise, ini kita buat posisinya 02. Sebentar, coba kita cek mode supaya tidak salah. Ya, G02 itu untuk melakukan pemotongan searah jarum jam. Oke. 60. Oke, kemudian ketika kita ingin menggunakan posisi clockwise atau counter clockwise, jangan lupa diberi input R. R sebagai radiannya di sini. Kita tahu kalau misalnya radiusnya itu 20 mm. Kita taruh saja di situ 20. Nah, jadi nanti mesin akan berpindah ke posisi sebelumnya di sini menjadi ke X60, yaitu di sini. Nah, kemudian kita kembali 1, kemudian ini X-nya 60. Oh, kita ingin menjadi ke sebelah sini gerakannya. Berarti 60 ditambah 54 sama dengan 114. Y-nya sama 12 dan Z-nya juga sama 30. Dan ingin membuat dari posisi ini kira-kira sama menggunakan gerakan yang sama seperti yang di sini, sama seperti ini. Cuman ke sini. Sini kita punya 114 ditambah 40 berarti jadi 154. Kemudian kita beri R. Ini jangan lupa posisinya 2 karena clockwise. R-nya sama ya, ini 20. Kemudian kita ingin dari posisi ini linear ke sebelah kanan dengan tambahan 8. Berarti kita lakukan ini 01 154 ditambah 8 itu 162. Y-nya sama, Z-nya sama. Oke, dari titik ini kita ingin ke titik sebelah sini karena di sini ada hubungan kayak seperempat lingkaran. Jadi kita mulai saja, masih sama ini karena gerakan linear jadi 01. Kemudian X-nya itu 162 karena posisinya dari sini pindah ke sini itu tidak merubah X. Sekarang kita merubah Y-nya. Y-nya itu dari posisi 12 ditambah 30. Berarti menjadi 42. Kemudian Z-nya masih sama. Nah, kemudian di sini ada setengah lingkaran ke sebelah kiri. Kalau misalnya perhatiin dari sini, berarti posisinya nanti menjadi counterclockwise. Untuk gerakan counterclockwise kita menggunakan G03. Kemudian X-nya kita
berpindah posisi dari 162 dikurangi 8 untuk posisi ini. Berarti itu 154. Kemudian Y-nya tetap sama. Y-nya berubah. Y-nya dari 42 itu ditambah 10 jadi 52. Kemudian ada R, di sini besarnya 10. Kemudian Z-nya itu masih minus 30. Oke, sekarang dari posisi ini kita ingin menuju ke posisi di sini. Berarti Y-nya sama, X-nya dikurangi 55. Itu 22. Nah, X-nya 154 dikurangi 55 itu bentar ya, saya pakai kalkulator saja biar meminimalisir kesalahan. 154 dikurangi 55 99. Oke, kemudian dari sini kita menuju ke atas itu kira-kira sama, cuman Y-nya yang berubah. Y-nya berubah menjadi dari 52 ditambah 35. Pakai kalkulator saja. 35 87. Nah, dari posisi ini pindah ke sebelah kiri, gerakannya linear. Kita sekarang merubah akses Y-nya dari 99 dikurangi 41, berarti 58. Nah, kemudian kita ingin di sini ada bentuk lingkaran lagi, kemudian bentuknya counterclockwise. Jadi kita buat 03. Posisi X-nya itu dari 99 dikurangi 8 berarti 91. Nah, kemudian posisi Y-nya itu dari 87 dikurangi 5 berarti 82. Kemudian R-nya berupa 10, sama seperti ini ya. Oke. Selanjutnya dari posisi ini menuju posisi ini itu kita menggunakan G01. X-nya dari 91 dikurangi 16 berarti 75. Kemudian Y-nya itu dari posisi sini itu 82 dikurang 30 berarti 52. Oke. Dari posisi ini gerakan linear G01 ininya 52, Y-nya. Nah, sekarang X-nya yang berubah dikurangi 12. 59 kurang 12 87. Dikurang 12 63.
Kenapa saya merasa ada yang salah ya? Ada salah hitungan ini pasti. Kalau misalnya di sini, Bang, tuh 508 ini, dan ah ini salah di sini saya berarti. Sini G03. G03 terakhir itu ada di sebelah sini. G03 terakhir di sebelah sini berarti 58 dikurangi 8, ini harusnya 50, dan dikurangi 16 nya 34, kemudian 34 dikurang 12, 22. Oke, kita kembali. Oke, sekarang kita ada di posisi ini, kita rubah ke sini. Itu berarti gerakannya, sebentar, ini saya rubah dulu lagi biar ingat saya. Kita ingin setengah lingkaran berarti 0,3, kemudian x nya dikurangi 8, 22 kurang 8, 14. Saya mungkin ada salah hitungan di sebelah sini ya. Harusnya ini posisinya ada di posisi 12. Di mana? Mungkin saya salah di sini, bisa jadi. Coba kita hitung. 8 ditambah 40 ditambah 54 ditambah 40 tambah 8 sama dengan 150, tambah 12 162. Oke, saya benar di sini. 162 dikurangi 10 dan 5. Ini saya salah di sini. Ini harusnya 152. 99 kurang 2 itu 897. 97 6 48 32 20. Sekarang 20 dikurangi 8 itu 12. Oke. Untuk y nya dikurangi 10 berarti 42. Ini sama, kita beri R 10. Kemudian kita ingin gerakan linear G01 ke bawah, berarti X nya tetap, Y nya 42 dikurangi 30 menjadi 12. Oke, kita ada di posisi semula. Oke, Z nya sama, minus 30. Oke, ini kira-kira sudah jadi bentuk mobilnya. Kemudian kita taruh kode yang ini. Oke, dari posisi ini itu nanti menjadi G0, berarti tidak ada
pemahatan, kemudian X-nya kembali ke 0, Y-nya juga kembali ke 0, dan Z-nya itu dia juga ada di posisi Z5 di atas permukaan benda sejauh 5 mm. Kemudian M05 dan M09 ini berfungsi untuk mematikan mesin, kemudian mematikan pendinginnya. Sedangkan M30 itu kemudian akan memberhentikan kodenya. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.